Dan agar semua kutukan ini berakhir, kita harus menguburkannya. Assalamualaikum guys, apa kabar nih kalian? Semoga baik-baik aja ya. Jadi di video kali ini aku mau ngebahas alur cerita dari film Kabut 2021. Nah, film ini sendiri itu baru aja rilis 3 bulan yang lalu guys di Klik Film. Dan untuk ceritanya sendiri, Kabut bakal mengisahkan tentang suatu desa terpencil yang di dalamnya itu banyak banget arwah-arwah penasaran. So, seperti apakah kisahnya? Kita langsung aja ke isi cerita film selengkapnya. Cerita dimulai dengan diperlihatkan dua orang cowok bernama Joni dan Jupri. Saat itu mereka akan mengantar ayam ke suatu pasar hewan. Tapi saat udah sampai di pasar hewannya itu sangat sepi dan gak ada orang sama sekali. Awalnya Joni bermaksud untuk kembali, tapi karena Jupri merasa sayang banget karena udah jauh-jauh ke tempat itu, mereka akhirnya tidur di dalam mobil sampai hari udah pagi. Dan tentu aja saat pasar hewannya udah buka. Namun tiba-tiba saat Joni udah tertidur, si Jupri ini kebelet pipis. Dia pun pergi ke semak-semak dan pipis di bawah pohon. Saat tengah pipis, Jupri mendengar kalau ada seseorang di belakangnya. Saat menoleh, ternyata itu adalah hantu seorang laki-laki. Jupri pun lari ketakutan dan sampailah dia di dekat musola. Jupri melihat sekelompok pria yang pergi ke musola, tapi mereka terlihat aneh. Jupri pun bertanya kepada seorang nenek yang kebetulan lewat. Dia bernama Mak Tijah. Saat mendengar Jupri bisa melihat sosok sekelompok pria yang aneh, Mak Tijah sangat terkejut. Mak Tijah pun membawa Jupri ke rumahnya. Sedangkan di sisi lain, Joni yang masih tertidur di dalam mobil mendengar suara keributan di luar. Yang ketika dilihat itu adalah sekelompok pria yang melakukan pertempuran. Joni pun lari meninggalkan tempat itu dan kebetulan dia bertemu dengan Jupri. Yang lalu mereka ini pergi ke rumah Mak Tijah bersama. Di rumah Mak Tijah ternyata tinggal juga seorang gadis bernama Mira. Mak Tijah pun bertanya kepada Joni dan Jupri apa tujuan mereka datang ke desa ini. Mereka pun berkata bahwa mereka ingin mengirimkan ayam ke desa Sukajati. Namun sayangnya desa yang mereka datangi adalah desa Jagalan, bukan Sukajati. Mak Tijah pun menjelaskan bahwa sudah bertahun-tahun desa Jagalan diteror oleh arwah-arwah penasaran. Dan itu terjadi selama 3 hari. Sebelum menjelaskan lebih lanjut, Mira datang membawa kopi. Kopinya, Kang. Dan setelahnya Mbak Tijah ini mulai kembali bercerita. Jadi semuanya berawal di tahun 60-an. Bahwa dulu desa Jagalan adalah sentra hewan ternak. Penduduknya sendiri kebanyakan berprofesi sebagai jagal. Namun desa Jagalan terbagi menjadi 2 kubu. Kubu pertama dipimpin oleh Haji Gofur atau biasa dipanggil Gus Gofur. Dia adalah pemimpin kelompok religius Islam. Sedangkan kubu satunya dipimpin oleh Darsono, satu-satunya akademisi yang bergelar sarjana di desa Jagalan. Darsono sendiri memimpin kelompok Palu Arit. Jumlah mereka juga sama banyak. Mereka pun saling mencurigai satu sama lain sampai suatu hari kelompok Darsono memasang brosur propaganda di tiang musola. Hal ini tentu aja menyebabkan ketegangan makin parah sampai terjadi perkelahian kecil di sana-sini. Singkat cerita, peristiwa 30 September pun meletus. Kedua kelompok bersiap untuk melakukan pertempuran. Namun sebelum berangkat, Gus Gofur menitipkan sebuah tasbih untuk diberikan kepada Haji Suparno di Cipayung. Saat itu juga diperlihatkan Jupri yang memakai kalung tasbih. Mira pun berkata bahwa tasbih itu persis. Tapi pembicaraan itu nggak dilanjutin. Itu semua karena Mak Tijah ngelanjutin dongengnya bahwa kelompok Gofur dan Darsono udah mulai bersiap untuk bertempur di pasar hewan.
Pertarungan kedua kelompok pun terjadi. Karena jumlah mereka yang seimbang, pertempuran pun makin sengit. Satu persatu anggota dari kedua kubu pun semakin berkurang sampai akhirnya hanya tersisa Darsono dan Gofur. Mereka berdua pun saling menghabisi dan setelah semua kejadian itu, putri dari Gofur dan Darsono diungsikan ke tempat lain. Mak Tija juga menambahkan bahwa pendatang yang ada di tempat itu saat kejadian arwah gentayangan nggak bakal bisa pergi sebelum 3 malam. Karena jika mereka pergi, para arwah tersebut akan terus mengikuti mereka. Yang artinya si Joni dan Jupri ini nggak bisa pergi dari desa Jagalan. Mereka harus menunggu 2 malam lagi, sampai semua fenomena rutin ini berakhir. Mereka pun bakal tinggal di rumahnya Mak Tija, itu pun karena Mira yang meminta mereka. Akang di sini aja. Keesokan harinya terlihat Mak Tija dan Mira yang sedang mengobrol. Di sini mereka membicarakan persiapan Joni dan Jupri untuk nanti malam. Mak Tija menyuruh Mira menyiapkan garam, beras merah, dan beras putih, dan dia juga bilang kalau jangan sampai keluar dari lingkaran. Mira pun menyela apakah harus semua itu dilakukan kembali di rumah Jagal, karena selama ini ada banyak korban yang udah berjatuhan saat melakukan ritual tersebut. Tapi Mak Tija bicara bahwa ritual ini emang harus dilakukan di rumah Jagal, karena emang dari sanalah semua ini berawal. Mira juga membahas tentang tasbih yang dipakai sama Jupri. Dia merasa kalau tasbih itu mirip dengan tasbih milik Gus Gofur yang dititipkan kepada Haji Suparno di Cipayung. Mak Tija pun menjawab bahwa bisa jadi si Jupri ini adalah keturunan dari Haji Suparno. Setelahnya, Mira mengasih baju ganti ke Jupri dan Joni. Lalu setelah mandi, Jupri dan Mira jalan-jalan keliling desa. Jupri heran kenapa desa tersebut sepi banget. Terus Mira ngejawab bahwa semua orang mengungsi selama 3 hari saat peristiwa gaib itu berlangsung. Sedangkan Mira dan Mak Tija nggak ikut mengungsi, soalnya Mira ini mengaku bahwa hanya mereka berdua yang bukan anak keturunan dari orang-orang yang bertikai di masa lalu. Jadi mereka nggak ikut diteror oleh para arwah gentayangan. Mira juga bertanya untuk memastikan tentang tasbih yang dipakai sama Jupri. Terus si Jupri ini cerita kalau emang kakeknya dia itu seorang ulama. Terus mereka lanjut ke kuburan korban pertikaian. Namun hanya kuburan Gus Gofur dan Darsono yang nggak ditemukan sampai sekarang. Mereka pun menyimpulkan bahwa hanya dengan menemukan dan menguburkan jasad kedua orang itu dengan layak, teror arwah penasaran ini bisa berakhir. Saat perjalanan pulang, Jupri bertanya kepada Mira kenapa dia ingin membantu padahal arwah-arwah itu sangat berbahaya. Mira pun menjawab bahwa hanya dengan menguburkan jasad Gofur dan Darsono, kutukan di desa Jagalan bisa berakhir. Singkat cerita, sore pun tiba. Joni, Jupri, dan Mira pun pergi menuju rumah Jagalan. Mereka lalu masuk ke dalam rumah dan Mira menggelar tikar di dalam rumah itu. Dan dia juga membuat pola lingkaran dengan taburan garam, beras merah, dan putih. Mereka bertiga pun harus masuk ke dalam lingkaran dan apapun yang terjadi, mereka nggak boleh keluar dari lingkaran itu. Di malam harinya, Joni, Jupri, dan Mira tertidur di dalam lingkaran. Namun sialnya, tanpa disadari, kakinya Joni ini keluar dari lingkaran saat tertidur. Gak lama setelahnya, para arwah penasaran datang dan menarik Joni. Saat ingin mencari Joni, Jupri dihadang oleh arwah penasaran. Saat udah berhasil mengalahkan arwah itu, Jupri dan Mira pun mencari Joni. Sampai akhirnya, Jupri menemukan sepatunya Joni di tengah hutan. Jadi bisa disimpulkan ya bahwa Joni ini udah dihabisi oleh para arwah dan gak ditemukan jasadnya. Joni! Di pagi harinya, Jupri masih merasa sedih karena kehilangan Joni. Dia pun menyesal karena ketiduran sampai-sampai si Joni ini ditarik oleh para arwah penasaran.
Namun Mira berkata bahwa semua itu karena sirep, yang mana sirep adalah mantra gaib yang menyebabkan orang menjadi tertidur. Jadi intinya Jupri ini nggak usah menyalahkan dirinya sendiri. Tapi tetap aja si Jupri ini merasa bersalah banget. Itu semua karena Joni adalah satu-satunya temennya Jupri sejak kecil. Dan kini dia malah udah nggak ada karena menjadi korban arwah penasaran desa Jagalan. Jupri pun bertekad untuk mengakhiri kutukan desa Jagalan. Malam pun tiba, saat akan masuk ke rumah Jagal, Mira cerita kalau dulu si emak suka banget main petak umpet. Dan gak ada yang bisa nemuin si Mak Tija sampai permainan berakhir. Jupri pun bertanya di mana biasanya Mak Tija bersembunyi. Mira pun menunjuk ke suatu pohon dan di bawah pohon itu terdapat lubang. Nah, di lubang itulah Mak Tija biasa bersembunyi. Di sini Jupri menyadari sesuatu. Dia pun menuju pohon itu dan mulai menggali bersama Mira. Dan benar aja ya, jasadnya si Gofur dan Darsono emang dikubur di bawah pohon itu. Mira pun segera pulang untuk memberitahukan hal tersebut pada Mak Tija. Gak lupa dia juga mengambil kain kafan. Setelahnya Jupri dan Mira ini segera membungkus tulang belulang dengan kain kafan. Namun saat akan menguburkan tulang belulang itu, ada aja halangan yang ditemui. Hantu Darsono muncul dan bermaksud untuk menghabisi Jupri. Tapi bersamaan juga hantunya Gofur muncul untuk bertarung dengan hantu Darsono. Sebenarnya hantu Darsono ini sempat menang ya, dan dia lanjut untuk menghabisi Jupri. Saat Darsono melempar tasbih milik Jupri, si hantu Gofur melihat bahwa itu adalah tasbih miliknya. Dia pun bangkit dan menghentikan apa yang Darsono lakukan. Saat bertarung ini, Mak Tija menghentikan mereka. Mak Tija pun berkata bahwa dendam ini bakal segera berakhir. Di sisi lain, si Jupri emang udah berhasil menguburkan tulang belulangnya dengan susah payah. Dan bersamaan juga Mak Tija melempar garam ke arah hantu Darsono dan Gofur. Hantu Darsono dan Gofur pun lenyap seketika dan bisa dipastikan bahwa kutukan desa Jagalan telah berakhir. Di pagi harinya, Jupri pamit pulang kepada Mira dan Mak Tija. Dalam perjalanan pulang ini, Jupri melewati kompleks kuburan di pinggir jalan. Dan di situ terlihat batu nisan atas nama Mak Tija dan Mira. Lalu film ini pun berakhir. Oke guys, jadi itu tadi adalah seluruh alur cerita dari film Kabut 2021. Nah, jadi si Mak Tija dan Mira ini adalah hantu ya. Mereka adalah putri dari Gofur dan Darsono yang diungsikan setelah tragedi desa Jagalan terjadi. Dan arwah mereka belum juga tenang jika kutukan desa Jagalan belum berakhir. Karena itu juga mereka membantu Jupri untuk mengakhiri kutukan itu. Dan kayaknya gini aja ya pembahasan film kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.